Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rumusan teori akuntansi atau pendekatan tradisional. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Septian Aji Nugroho dengan NIM akhir 377, ada Reza Kusuma dengan NIM akhir 269, ada Mika Wazuba Pungkas dengan NIM akhir 419, ada Nadia Livia Zahra dengan NIM akhir 049, ada Elda Furi Lestari dengan NIM akhir 304, dan ada Harinda Vina dengan NIM akhir 477. Baik, yang pertama ada hakikat akuntansi. Oke, akuntansi sendiri sebetulnya apa sih? Jadi akuntansi adalah sistem atau proses baik itu mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, serta menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Jadi entitas sendiri ini bisa berbentuk perusahaan, organisasi, ataupun individu. Dengan kata lain, akuntansi ini merupakan bahasa yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas secara terperinci dan terstruktur. Nah, jadi secara akuntansi sendiri ini ada dari era kuno sekitar 3500 sebelum Masehi. Jadi bangsa Mesir dan Sumeria itu masih mencatat transaksi menggunakan tabel tanah liat. Kemudian pada zaman Yunani masih menekankan pencatatan keuangan, sementara Romawi mengembangkan sistem buku besar. Pada abad pertengahan juga sistem feodal itu mendorong pencatatan aset lebih terperinci lagi. Kemudian pembukuan pasangan tahun 1494, Luca Pacioli memperkenalkan konsep double entry bookkeeping, yaitu dasar akuntansi modern. Kemudian ada revolusi industri sekitar 18 sampai 19 Masehi. Ini udah mulai muncul sistem akuntansi formal untuk mendukung bisnis-bisnis besar. Kemudian ada standarisasi pada abad ke-20, yaitu IFRS dibentuk untuk mengatur praktik akuntansi global. Kemudian ada era digital nih, pada saat sekarang ini yaitu abad ke-21, teknologi seperti software akuntansi, AI, maupun blockchain itu meningkatkan efisiensi dan transparansi serta kerelevansi. Nah, dari hal tersebut tujuan akuntansi sendiri yaitu yang pertama ada penyediaan informasi yang akurat dan relevan. Yang kedua, dukungan untuk pengembalian keputusan yang bijaksana, pengukuran kinerja dan evaluasi, kepatuhan terhadap standar dan regulasi, kemudian ada perencanaan dan pengendalian keuangan yang efektif, komunikasi informasi kepada pihak eksternal serta mendorong pertanggungjawaban dan transparansi. Sehingga proses akuntansi sendiri ini ada beberapa seperti pencatatan transaksi nih. Kemudian ada pengklasifikasian transaksi, pengoreksian dan penyesuaian, kemudian penyusunan laporan keuangan, ada interpretasi dan analisis laporan keuangan serta audit dan pengawasan. Nah, bidang akuntansi sendiri ada banyak. Jadi, yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini fokusnya laporan keuangan eksternal. Kemudian ada akuntansi manajemen. Jadi, fokusnya itu informasi untuk pengambilan keputusan secara internal. Kemudian ada akuntansi biaya, yaitu pengendalian atau analisis biaya produksi. Ada akuntansi pajak, yaitu perhitungan kewajiban pajak setiap perusahaan atau entitas. Kemudian ada akuntansi pemerintahan, yaitu laporan keuangan untuk instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu penyusunan dan verifikasi teori. Penyusunan teori akuntansi. Perumusan teori akuntansi dilakukan dengan berbagai pendekatan yang digunakan untuk membangun dasar teori akuntansi. Beberapa pendekatan utama yaitu, yang pertama pendekatan deduktif. Pertama, menentukan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, memilih postulat akuntansi. Yang ketiga, menyusun prinsip-prinsip akuntansi. Yang keempat, mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Pendekatan ini menggunakan logika untuk menyusun teori berdasarkan prinsip dasar. Selanjutnya, penyusunan teori akuntansi menggunakan pendekatan induktif. Yang pertama, mencatat semua observasi terkait praktik akuntansi. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan pola yang berulang. Yang ketiga, menyusun generalisasi dan prinsip dari observasi tersebut. Yang keempat, menguji generalisasi dengan data empiris. Yang kelima, pendekatan ini didasarkan pada pengamatan fakta dan praktik yang terjadi di dunia nyata. Selanjutnya yaitu verifikasi teori akuntansi. Setelah teori akuntansi dirumuskan, verifikasi diperlukan untuk memastikan keandalan dan validitasnya. Metode verifikasi yang digunakan diantaranya yang pertama, verifikasi empiris, menggunakan data keuangan nyata untuk menguji keakuratan teori akuntansi yang dikembangkan. Yang kedua ada verifikasi deduktif, menggunakan prinsip logika untuk memastikan bahwa teori yang dibuat sesuai dengan konsep dasar akuntansi yang telah diterima. Oke, selanjutnya ada metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada metodologi deskriptif. Metodologi ini berusaha mendeskripsikan praktik-praktik akuntansi yang ada dan dianggap berguna. Metodologi ini juga fokus pada menjelaskan apa yang ada dalam praktik akuntansi dan bersifat observasional dan menggambarkan realitas yang terjadi. Kedua, ada metodologi normatif. Metodologi ini berusaha memberikan justifikasi tentang apa yang seharusnya daripada apa yang ada. Metodologi ini juga fokus pada memberikan panduan ideal bagaimana akuntansi seharusnya dipraktikkan dan bersifat preskriptif dan memberikan standar yang seharusnya diikuti. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam implementasinya. Yang pertama ada pendekatan non-teoritis. Pada pendekatan pragmatis, membangun teori yang sesuai dengan praktik dunia nyata dan memberikan solusi praktis. Pada pendekatan non-teoritis ini juga ada pendekatan otoritarian, yang dimana mengeluarkan pernyataan untuk mengatur praktik akuntansi. Yang kedua ada pendekatan deduktif, yang dimana dimulai dengan menentukan tujuan laporan keuangan, memilih postulat akuntansi, menurunkan prinsip-prinsip akuntansi, dan mengembangkan teknik akuntansi. Yang kemudian ada pendekatan induktif, untuk mencatat semua observasi, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi, menurunkan generalitas dan prinsip akuntansi dari observasi, menguji generalitas yang dibuat. Kemudian ada pendekatan etis, yaitu berbasis pada konsep keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Kemudian menekankan pada penyajian yang wajar tanpa batas. Kemudian ada pendekatan sosiologis, yaitu menekankan pada efek sosial dari teknik akuntansi, mengevaluasi prinsip berdasarkan dampaknya pada semua kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada pendekatan ekonomi, yaitu fokus pada pengendalian indikator ekonomi makro dan pemilihan teknik akuntansi berdasarkan dampak ekonominya. Yang terakhir ada pendekatan elektif, untuk
di mana merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan, paling umum digunakan dalam praktik dan mengambil kelebihan dari berbagai pendekatan yang ada. Kemudian hakikat dari teori akuntansi. Pada dasarnya, teori akuntansi bertujuan untuk memberikan dasar bagi peramalan dan penjelasan perilaku serta peristiwa akuntansi yang terjadi dalam dunia nyata. Teori ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu memahami berbagai peristiwa akuntansi, serta memberikan panduan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan informasi keuangan. Kemudian pendekatan dalam teori akuntansi. Nah, ada berbagai pendekatan yang digunakan oleh para ahli untuk menyusun teori akuntansi. Pendekatan ini muncul karena keragaman situasi dan konteks di mana teori tersebut diterapkan, serta karena perbedaan pandangan mengenai siapa pengguna data akuntansi dan bagaimana mereka seharusnya berinteraksi dengan lingkungan akuntansi. Kemudian teori akuntansi di tingkat menengah. Teori akuntansi di tingkat menengah adalah teori yang lebih spesifik dan terfokus pada situasi atau konteks tertentu, dan seringkali berkembang dari berbagai pendekatan yang ada. Teori ini biasanya lebih praktis dan berkaitan dengan penerapan akuntansi dalam dunia nyata, dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lebih tepat untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan akuntansi. Kemudian tantangan dalam pengembangan teori akuntansi. Variasi konteks dan perbedaan pandangan menyulitkan pembentukan teori yang dapat diterima secara universal. Kemudian yang kedua, teori akuntansi seringkali disesuaikan dengan lingkungan spesifik dan kebutuhan pengguna. Baik, selanjutnya ialah berbagai pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Untuk perumusan teori akuntansi dilakukan dengan berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan prinsip, konsep, dan standar akuntansi. Untuk slide berikutnya adalah beberapa pendekatan utama dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan deskriptif atau descriptive approach. Pendekatan ini menggambarkan praktik akuntansi yang sudah ada tanpa mencoba atau mengubah ataupun memperbaikinya. Berdasarkan pengamatan terhadap praktik akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi yang berlaku. Untuk contoh dari pendekatan deskriptif ini ialah studi empiris mengenai metode depresiasi yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Next slide. Selanjutnya ada pendekatan normatif. Pendekatan ini berusaha merumuskan prinsip-prinsip akuntansi yang ideal berdasarkan logika dan konsep normatif, lebih berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan daripada bagaimana praktik akuntansi saat ini berlangsung. Banyak digunakan pada era 1950 hingga 1970-an, sebelum adanya standar akuntansi formal. Dan untuk contoh dari pendekatan normatif ini ialah teori harga pokok historis versus nilai wajar dalam pengukuran aset. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan positif atau positive approach, berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi berdasarkan teori yang dapat diuji secara empiris, berdasarkan pada penelitian ilmiah dan data empiris. Pendekatan ini lebih pragmatis dan tidak berusaha menetapkan aturan akuntansi yang ideal. Untuk contoh dari pendekatan positif ialah hubungan antara kebijakan akuntansi dan reaksi pasar modal. Selanjutnya pendekatan etis atau ethical approach, menghubungkan akuntansi dengan etika profesional dan prinsip moral, memastikan bahwa praktik akuntansi tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Untuk contoh dari pendekatan etis ialah pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas terhadap publik. Selanjutnya ada pendekatan sosiologi atau sociological approach, melihat akuntansi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kebiasaan, budaya, dan norma masyarakat. Fokus pada dampak sosial dari praktik akuntansi. Dan untuk contohnya ialah bagaimana laporan keuangan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Selanjutnya pendekatan pragmatis, menilai teori akuntansi berdasarkan kegunaannya dalam praktik bisnis dan ekonomi. Jika suatu metode akuntansi dianggap bermanfaat dalam pengambilan keputusan, maka metode tersebut dapat dianggap valid. Dan untuk contohnya penggunaan laporan laba rugi untuk analisis investasi. Dan yang terakhir ada pendekatan deduktif dan induktif. Untuk pengertian dari pendekatan deduktif tersendiri ialah dimulai dari prinsip dasar dan logika teoritis untuk menyusun aturan akuntansi. Sedangkan pendekatan induktif berdasarkan pada observasi praktik akuntansi yang ada dan menyusun teori berdasarkan pola yang ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membahas tentang pendekatan selektif dalam perumusan teori akuntansi. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan ekletik, yaitu menggabungkan beberapa metode untuk menghasilkan teori akuntansi yang lebih komprehensif. Pendekatan selektif adalah metode dalam perumusan teori akuntansi yang tidak terpaku pada satu aliran pemikiran, tapi mengombinasikan berbagai pendekatan yang dianggap relevan. Hal ini bertujuan agar teori akuntansi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis, regulasi, dan masyarakat. Mengapa kita perlu pendekatan selektif? Karena pendekatan ini fleksibel dan lebih realistis dalam menghadapi perubahan. Dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, teori akuntansi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Pendekatan selektif menggabungkan beberapa pendekatan utama, yaitu yang pertama pendekatan deduktif, yang dimulai dari prinsip umum, lalu diturunkan ke aturan spesifik. Lalu pendekatan induktif, yang berangkat dari pengamatan praktik nyata hingga membentuk teori. Lalu selanjutnya pendekatan sosiologis, yang mempertimbangkan dampak sosial dari akuntansi. Terus selanjutnya pendekatan ekonomi yang fokus pada konsekuensi ekonomi dari metode akuntansi yang digunakan. Yang terakhir pendekatan etis, di mana pendekatan etis menekankan kepada transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, pendekatan selektif digunakan dalam berbagai aspek akuntansi. Misalnya, dalam penyusunan standar akuntansi digunakan kombinasi pendekatan normatif dan deskriptif. Dalam laporan keuangan, informasi yang disajikan harus memiliki relevansi ekonomi, sosial, dan etis. Dalam regulasi akuntansi harus mengakomodasi kepentingan bisnis dan publik agar dapat diterima secara luas.
Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kurang atau kesalahan dalam mempresentasikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.